Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan di dalam masjid ini dalam rangka sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan kewajiban yang lain, kita belajar sama-sama menuntut ilmu agama agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang hak. Dan kita masih membahas kitab Arba'in An-Nawawi dan sampai pada hadis ke-37 tentang niat, ya, tentang niat. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Qala innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabbnya. Jadi Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Berarti ini namanya hadis Qudsi, ya, hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jadi niat yang baik itu termasuk ibadah. Niat yang baik termasuk ibadah. Misalnya jam 7 nanti pian berniat hendak sholat duha. Kemudian tiba-tiba ada kesibukan, kada tagawi-gawi. Nah, ketika pian berniat ingin beramal soleh, ternyata enggak jadi, maka hanya sekedar niat yang baik, Allah sudah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat lalu dia mengerjakannya, sekarang pian berniat hendak sholat duha jam 7, lalu pian kerjakan, nah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak.
Jadi minimalnya ketika dia mengerjakan satu kebaikan maka dibalas 10 pahala atau 10 kebaikan. Sampai 700 kali lipat, bahkan melebihi itu. Nanti kita sebutkan apa sebabnya. Ketika dia beramal soleh maka dicatat banyak pahala, entah 700 kah bahkan lebih, kan nanti kita jelaskan. Kemudian sebaliknya, ini kan perbuatan baik, dia berniat lalu dikasih satu kebaikan. Kemudian ketika dia mengerjakan maka dibalas minimal 10 sampai 700 sampai melebihi yang demikian. Sebaliknya, jika seorang hamba berniat untuk melakukan keburukan, ya, untuk melakukan keburukan. Misalnya sekarang dia subuh berniat jam 7 misalnya, hendak menggibah. Berniat apa? Hendak menggibah. Lalu tidak melakukannya. Nah, nanti kita jelaskan ketika dia tidak jadi, ada yang sifatnya malah berpahala. Jadi ketika dia hendak berniat melakukan keburukan lalu enggak jadi, maka nanti sebabnya banyak. Ya, kapan dia diberi pahala karena tidak jadinya, kapan dia tidak mendapatkan pahala karena tidak jadi melakukan keburukan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jadi dia berniat untuk melakukan keburukan, namun dia tidak jadi melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Ini kalau seandainya dia tidak jadinya karena Allah. Tidak jadinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dicatat sebagai satu kebaikan. Misalnya sekarang dia berniat hendak berzina misalnya. Lalu tiba-tiba duitnya hilang. Lalu kada jadi, maka ini tidak dapat dicatat sebagai satu kebaikan. Tidak jadinya karena Allah, ya. Sekarang dia berniat, tiba-tiba paginya dia teringat wajah kuitan misalnya, teringat dosa-dosanya dan seterusnya, maka ini ketika tidak jadinya karena Allah, maka dibalas satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat untuk melakukan keburukan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu dosa saja, bukan 10 kali lipat. Maka ini termasuk hadis berkaitan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah yang sangat luas. Bayangkan, hanya sekadar berniat saja maka dia diberikan satu pahala yang sempurna, ya. Namun ketika dia mengerjakan, Masya Allah, minimal 10 sampai 700 bahkan lebih dari 700. Ketika dia berniat hendak melakukan keburukan lalu tidak jadi karena Allah, malah diberi pahala. Kemudian kalau dia mengerjakan, maka dia dicatat baginya satu keburukan atau satu dosa saja. Kemudian para hadirin sekalian, hadis ini termasuk salah satu hadis qudsi yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab. Jadi ada beberapa hadis qudsi yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Salah satunya adalah hadis ini. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan menyandarkan dari Allah. Allah mengatakan, Innallaha katabal hasanat was sayiat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Nah, para ulama khilaf tentang makna Allah mencatat di sini. Allah mencatat di sini. Sebagian ulama menjelaskan bahwa makna Allah mencatat di sini adalah Allah mentakdirkan. Jadi mencatat di sini apa? Mentakdirkan. Maksudnya adalah semua kebaikan dan keburukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama yang lain, makna Allah mencatat di sini adalah Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat semua yang dilakukan oleh manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah menugaskan para malaikat. Kemudian setelah itu, setelah pencatatan tadi, tsumma bayyana dzalik, kemudian dia Allah menjelaskan. Nah, maka aturan pencatatan kebaikan yang pertama, ya, orang yang berniat melakukan kebaikan namun tidak jadi dia mengamalkan, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Ya, di sini ada kata-kata sempurna.
Ini penekanan agar tidak difahami kurangnya satu kebaikan tersebut. Ya, maka ditambah dengan kalimat hasanatan kamilatan, dicatat satu kebaikan yang sempurna. Kemudian ada beberapa macam ya golongan ini, yaitu tadi ketika dia ingin berniat melakukan kebaikan. Yang pertama, seseorang yang telah berniat dan dia sudah berusaha, namun ternyata dia tidak berhasil mewujudkan amal tersebut. Nah, ketika dia tidak bisa mewujudkan amalnya, padahal dia sudah berusaha, maka orang ini dianggap telah beramal. Jadi ketika dia berusaha, ya, kemudian nggak bisa, ya, tidak bisa mewujudkannya, padahal dia sudah berusaha, maka orang seperti ini dicatat sebagai mengamalkan amalan tersebut. Ya. Misalnya apa ya? Misalnya dia sudah memutuskan hendak sholat duha tadi. Qadarullah misalnya orangnya pingsan. Ya. Dia sudah berusaha ingin mewujudkan, dia misalnya sudah berwudu, tiba-tiba dia pingsan. Nah, maka ketika dia berniat lalu berusaha untuk mewujudkannya, qadarullah tadi pingsan sampai zuhur misalnya, maka orang seperti ini dicatat sudah mengamalkan apa? Salat duha. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia ingin berhijrah, ya, ini keluar rumah ingin berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kematian menghampirinya. Nah, jadi dia sudah ingin berniat berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian ternyata datang kematian sebelum sampai ke tempat yang dia tuju. Misalnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah perintahkan hijrah dari kota Madinah ke Mekah, tiba-tiba di tengah jalan meninggal dunia. Ini kan belum sampai, tapi sahabat ini sudah berusaha. Apa kata Allah? Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sama seperti orang yang berhaji kah, berumroh kah, belum tuntung haji sudah meninggal dunia karena kuyuhan kah, karena garing kah, atau apakah misalnya, maka tercatat baginya melaksanakan ibadah tersebut. Kan banyak tuh belum tuntung sudah meninggal dah, entah berdesak-desakan kah misalnya, atau apakah cuaca kah, macam-macam keuyuhan kah, belum tuntung hajinya dia sudah meninggal dunia. Maka dia sudah berniat, sudah berusaha, sudah melakukan ibadah tersebut, walaupun belum selesai meninggal dunia, maka Allah mencatat dia melakukan ibadah tersebut. Maka ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang telah berusaha untuk melakukan suatu amalan kebaikan, maka dia dianggap telah beramal. Berhasilkah atau belum berhasil? Karena hal itu adalah menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang berikutnya. Golongan yang kedua. Tadi yang pertama apa tadi? Dia tidak bisa melakukan karena ada suatu hal, ada suatu uzur dan seterusnya, maka dia dicatat sebagai mengamalkan perbuatan tersebut. Kondisi yang kedua atau golongan yang kedua, seseorang yang berniat melakukan kebaikan dan sudah bertekad mengerjakannya. Ternyata ada amalan yang lebih baik. Lalu dia meninggalkan amalan yang pertama tersebut, lalu mengerjakan amalan yang kedua. Jadi misalnya dia berniat hendak melakukan suatu amalan. Ternyata dia tidak jadi mengerjakannya karena pada saat yang sama ada amalan yang lebih baik. Sehingga dia meninggalkan amalan yang pertama karena ingin mengerjakan amalan yang kedua ini ternyata lebih baik. Contoh misalnya seperti dia memiliki sejumlah uang, dengan dia bertekad untuk bersedekah kepada fakir miskin. Jadi dia sudah bertekad hendak bersedekah lawan orang fakir miskin. Misalnya hari ini subuh nih,
karena jam 7 hendak melangi si fulan, hendak berhadiah memberinya duit. Nah, kemudian tiba-tiba dia mendengar tetangganya malah kena musibah. Tetangganya sendiri malah kena musibah. Garingkah tiba-tiba atau hendak masuk rumah sakitkah, maka perlu duit. Nah, akhirnya dia tidak jadi ya menyedekahkan kepada fakir miskin, tetapi dia membantu tetangganya yang sakit tersebut. Nah, maka yang dia dapatkan adalah mendapatkan pahala niat karena telah berniat untuk bersedekah, dan dia juga mendapatkan pahala amal karena memberikan bantuan kepada tetangganya yang sakit. Jadi dia yang pertama mendapatkan pahala dari niatnya ya, walaupun tidak kesampaian, dan juga dia mendapatkan pahala dari amalnya karena lebih mendahulukan yang paling utama, yaitu apa tadi? Tetangganya tersebut. Maka dia mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan juga dengan prioritas kita dalam beramal soleh. Prioritas dalam beramal soleh. Ketika kita misalnya bersedekah ya, maka kita harus tahu yang lebih utama itu untuk apa. Ketika misalnya ada keluarga kita yang ternyata lebih membutuhkan, maka itu nomor satu keluarga dulu. Ya, misalnya kita hendak bersedekah kepada orang lain, ternyata kita mendengar keluarga kita ada yang membutuhkan, misalnya entah sakit anaknya kah atau apakah, maka lebih baik kita alokasikan kepada keluarga tersebut. Kenapa demikian? Karena tentu membantu keluarga lebih utama daripada orang lain. Jadi masuknya selain kita bersedekah, maka masuknya juga adalah silaturahim kepada keluarga, karena kita sudah berbuat baik kepada keluarga tersebut. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan tadi melakukan amal soleh atau berniat untuk melakukan amal soleh, faman hamma bihasana falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Maka seseorang yang hendak melakukan kebaikan namun hanya sekedar terbesit di dalam hati, jadi dia cuma berniat ya, belum mencapai keinginan atau niat yang disebutkan di dalam hadis kepada ini, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Jadi misalnya kita harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan niat, apa yang cuma terlintas ya. Maka maksud dari hadis ini adalah memang benar-benar dia berniat, bukan hanya sekadar terlintas di dalam hati. Jadi dia punya niat, punya tekad, nanti jam 7 saya sholat duha. Bukan hanya sebatas terlintas di dalam hati, bukan. Tapi memang benar-benar dia bisa berniat, bertekad untuk melakukan ibadah tersebut. Maka inilah yang dia diberikan ganjaran satu kebaikan yang sempurna. Kemudian di sini Allah menjelaskan bahwa ketika dia berniat lalu dia mengerjakannya, maka minimal dia mendapatkan 10 kali lipat. Ini berdasarkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membawa amal kebaikan, mengerjakan amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Ya, jadi pian salat duha maka dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi ada amalan yang Masya Allah yang sangat mudah untuk diamalkan ya. Maka itu adalah membaca Al-Quran, Ini beda dengan sholat ya, beda dengan bersedekah. Ketika pian sholat, maka sekali sholat dibalas dengan 10 kebaikan. Tetapi kalau pian baca Al-Quran, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Satu huruf, jadi bukan per membaca, bukan. Sekali membaca 10 kebaikan, bukan. Tetapi adalah satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Itu membaca Al-Quranul Karim. Beda dengan berzikir. Maka sekali ketika dia memutuskan untuk berzikir, maka secara umum sekali berzikir dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Ya. Maka subhanallah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quranul Karim, kalamullah, satu hurufnya dibalas dengan 1 kebaikan. 10 kebaikan. Kemudian para ikhwah sekalian, 700 kali lipat ya atau lebih
Jadi minimal 10, kemudian juga dia bisa mendapatkan 700 kali lipat bahkan lebih. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 2, Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syalbani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu lahul hasanah bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah subhanahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya minimal 10 tadi. Satu kebaikan diberi pahala 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Maksudnya apa? Maka ini bisa melebihi 700 kali lipat. Jadi ada sebagian amal soleh yang Allah spesialkan, yang Allah sebutkan secara khusus keutamaannya, di antaranya adalah puasa. Kata Allah, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Padahal kita tahu bahwa semua amal yang kita kerjakan untuk Allah. Kemudian kita juga faham bahwa yang memberikan pahala adalah Allah. Tetapi Allah sebutkan secara khusus, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Ini adalah termasuk keutamaan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, jadi berapa bulan lagi lah? 80 harian mungkin lagi lah, atau 70 harian lagi. Semoga Allah memanjangkan kita dan mensehatkan kita, kemudian memudahkan beramal soleh di bulan Ramadan. Karena kerasaan bang belum puasa pulang, kojok belum puasa, tiba-tiba bulan puasa karena kerasaan anak sudah ganalan, ya, karena kerasaan anak beranak pulang, putaran waktu begitu cepat pak, ya, karena kerasaan puasaan pulang, subhanallah, ya. Maka inilah waktu yang terasa sangat begitu cepat berputar, ya. Anak sudah ganalan, tiba-tiba ini hendak kuliah, tiba-tiba masuk pesantren karena kerasaan. Ya. Maka inilah ya waktu kita berlalu begitu cepat ya. Makanya termasuk nikmat Allah adalah ketika dia mampu memaksimalkan waktu yang dia miliki, ketika dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan amalan-amalan, maka kata Allah diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 bahkan lebih. Kemudian Allah menyebutkan salah satu amalan yang luar biasa, baik dikerjakan itu adalah secara wajib atau sunnah, yaitu ibadah puasa. Makanya termasuk amalan yang kita harus menyiapkannya kalau dulunya rancak menzalimi orang. Jadi mungkin dulu pernah pian, misalnya dulu orang tacut di sekolah pian, rancak menampari kawan pian tampari di SD, di SMP, SMA, atau pas kuliah rancak menzalimi kawan. Maka bisa jadi dia tidak memaafkan pian. Bisa jadi dia tidak memaafkan kita dulunya ketujuh menampar, menzalimi. Maka cara menyiapkannya adalah memperbanyak amal soleh. Kan nanti bahaya nih berurusan pada hari kiamat. Nah, termasuk salah satu ibadah yang kita siapkan, kita khawatir nih jangan-jangan kawan bahari kada redo, kada rela. Nah, maka memperbanyak puasa. Puasa wajib tentu kita kerjakan, puasa sunnah juga demikian. Karena termasuk ibadah yang begitu banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempersiapkan nanti di persidangan Allah dengan memperbanyak ibadah puasa. Kemudian kata Allah, kenapa puasa ini Allah katakan untukku ya? Padahal semua ibadah kan untuk Allah juga. Tetapi kenapa Allah sebutkan secara khusus? Kemudian juga Allah sebutkan aku yang akan memberikan pahala. Padahal kalau kita beramal soleh yang lain, Allah juga memberikan pahala. Kenapa begitu spesial? Allah menyebutkan di sini karena dia telah meninggalkan nafsu syahwatnya dan nafsu makannya karena ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nafsu ini ngalih ditahani. Nah, pertama syahwat terhadap istri tentunya, yang kedua adalah syahwat terhadap makanan. Ya. Siapa yang kada makan tiap hari? Nah, apalagi misalnya hanya berbini. Nah, maka siapa yang tidak bisa, siapa yang kawat tahan ya ketika baru menikah tidak berhubungan suami istri.
Karena dua syahwat ini sulit untuk dikendalikan, sering kita gunakan ya. Lalu ketika berpuasa itu ditahan, tidak boleh, maka karena dia begitu berjuangnya untuk melaksanakan dan menyelesaikan ibadah ini, maka Allah spesialkan dengan memberikan pahala yang besar di sisinya. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, berkaitan dengan pencatatan keburukan atau dosa. Jadi orang yang berniat untuk melakukan keburukan dibagi menjadi dua. Orang yang berniat melakukan keburukan terbagi dua. Yang pertama, orang yang berniat mengerjakan keburukan dan tidak melakukan keburukan. Ini juga ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika hanya sekedar terbesit atau terlintas di dalam hati. Jadi ini tidak sampai kepada berniat dan bertekad, hanya terbetik saja ya. Maka kalau hanya terbetik saja, terlintas di dalam hati saja, belum benar-benar berniat ingin melakukan keburukan, ini tidak mendapatkan dosa. Jadi hanya sebatas terlintas saja, bukan benar-benar bertekad atau berniat, maka ini tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, dia sudah sampai kepada derajat berniat, memang sudah benar-benar bertekad nanti ingin melakukan keburukan. Nah, ketika memang benar-benar dia sudah berniat ingin melakukan keburukan, maka ini terbagi dua lagi. Yang pertama berkaitan dengan amalan hati. Misalnya ketika nanti jam 7 ya, maka dia berniat ingin hasad misalnya. Ini berkaitan dengan ibadah hati, berkaitan dengan dosa hati. Ingin sombong misalnya. Ya, berkaitan dengan apa? Amalan hati. Kemudian yang kedua berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Yang pertama tadi, ketika dia berkaitan dengan amalan hati, seperti dia nanti ingin berniat sombong nantinya, maka dia sudah mendapatkan dosa. Ini berkaitan dengan amalan hati. Jadi dia bertekad nantinya benar-benar berniat, bertekad ingin melakukan keburukan berkaitan dengan penyakit hati ya, atau amalan hati seperti sombong dan seterusnya, maka dia mendapatkan dosa. Kemudian yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh seperti misalnya ingin menzalimi ya, atau ingin mencuri, ingin berzina dan seterusnya ya. Maka jika dia berniat ya melakukan demikian ya, namun belum melakukan usaha ya, maka dia tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Kemudian, nah, kalau seandainya dia tadi berniat, memang benar-benar berniat ingin melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berusaha untuk melakukan dosanya tadi. Misalnya ini subuh, nanti jam 8 dia ingin berzina. Lalu jam 7 ya. Lalu dia jam 6 sudah melakukan usaha. Misalnya menelpon perempuannya, menyiapkan tempatnya ya. Maka dia sudah dicatat sebagai perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena dia sudah ada usaha. Nah, ketika sudah ada usaha untuk melakukan perbuatan tadi, maka dia dicatat sebuah dosa satu saja. Kan tadi ketika dia berniat ingin melakukan keburukan maka tidak dicatat. Tetapi kalau seandainya dia sudah berusaha ya, jadi dia menelpon perempuannya, menyiapkan tempatnya ya, kemudian sudah membayar pulang kepada ya yang orang yang mencarikan perempuan tersebut ya, maka ini sudah dicatat sebagai sebuah dosa. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, kemudian berkaitan dengan meninggalkan keburukan atau meninggalkan dosa. Tadi kan dia ingin berzina, tapi belum ada usaha. Belum, artinya dia belum menelpon perempuannya, kemudian belum mentransfer duitnya, belum menyewa hotel dan seterusnya ya. Kemudian dia tidak jadi. Nah, tidak jadinya kalau karena Allah, mungkin dia teringat dosanya ya,
atau dia mendengarkan ceramah. Bisa jadi kan dia ketika dalam mobil ya kemudian dia mendengarkan kajian siapa sehingga dia ingat Allah maka tidak jadi. Kalau seandainya tidak jadinya karena Allah Subhanahu wa taala maka dia diberikan pahala. Maka dia diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini juga menjadi dalil ya bahwasanya malaikat mengetahui bagaimana mencatat amalan hati manusia. Entah misalnya Allah yang memberikan petunjuk bagaimana ya. Jadi berkaitan dengan amalan hati maka juga para malaikat mencatat amalan tersebut. Entah tadi amalan hati berkaitan dengan keburukan ya, amalan buruk dalam hati seperti sombong, hasad dan seterusnya, maka malaikat juga mencatat. Atau berkaitan dengan amalan hati yang baik seperti berbaik sangka ya, seperti bersyukur, bersabar dan seterusnya, maka juga dicatat oleh malaikat. Kemudian para ikhwah sekalian, nah niat ya untuk melakukan kebaikan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya para ulama salaf dulu pernah mengatakan an-niyah ablagu minal amal. An-niyah ablag minal amal. Bahwa niat itu lebih ablag ya, lebih baik atau lebih mendalam, lebih utama daripada perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita ingin melakukan kebaikan, maka niatkan terlebih dulu. Hanya sekadar kita berniat melakukan kebaikan, maka Allah mencatatnya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah ini berkaitan dengan pentingnya niat. Yang mana kita sebutkan tadi, ketika dia berniat, lalu dia berusaha, kemudian tidak bisa karena suatu uzur, maka dia dicatat melakukan perbuatan tersebut. Contohnya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, "Man ata firasyah wa huwa yanwi an yaquma fayusalliya minal laili, fa ghalabathu ainuhu hatta yusbih, kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya hendak guring ya, dengan niat untuk bangun dan sholat malam. Nah, ini penting para bapak sekalian. Ketika pian guring, niatkan niat yang baik. Misalnya pian guring niatnya apa? Supaya songsong bangun subuh. Nah, atau misalnya pian niat malam guring, niatnya apa? Supaya kawa bangun setengah jam atau 20 menit lah sebelum azan. Jadi bekami wudu 10 menit misalnya, maka tersisa 10 menit untuk sholat tahajud ya. Jadi sebelum guring pian berniat. Namun ngantuk mengalahkannya sampai tiba pagi hari, sampai tiba artinya sampai dia tidak mengerjakan sholat tahajud misalnya. Atau ngantuk benarkah karena keuyuhankah ya. Akhirnya dia dikalahkan rasa ngantuknya, tidak bisa sholat tahajud. Tapi dia pada malamnya sudah berniat. Nah, maka akan ditulis baginya, Rasulnya mengatakan demikian, apa yang dia niatkan. Maka akan ditulis baginya apa yang dia niatkan. Apa maksudnya? Dia ditulis baginya yang dia niatkan. Kalau dia meniatkan ingin sholat tahajud, maka ditulis baginya sholat tahajud. Ini pentingnya nih niat. Dia sudah berusaha. Ya. Ternyata apa? Ngantuknya mengalahkan dia, atau karena keuyuhan kah, atau tiba-tiba garing kah? Karena AC-nya kenyarakan. Lalu akhirnya garing, ngalih untuk bangun. Maka dia dicatat apa? Melakukan sholat tahajud. Ya. Dan tidurnya kata Rasulullah dihitung sebagai sedekah dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bersedekah kepada hambanya. Ya. Jadi sedekah itu ada yang dari makhluk kepada makhluk, ya. Dari hamba kepada hamba yang lain. Ada sedekah itu dari Allah kepada hambanya. Contohnya adalah ini. Ketika dia guring, kemudian berniat ingin salat tahajud, lalu ternyata dikalahkan rasa ngantuknya, atau tadi karena dia keuyuhan atau garing sehingga kada kawal untuk salat tahajud, maka Allah bersedekah memberikan dia pahala melakukan ibadah salat tahajud. Ini pentingnya nih niat.
Kemudian para ikhwah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan berkaitan dengan dilipat gandakan pahala. Kan minimal 10, bahkan lebih sampai 700, bahkan lebih. Nah, alasannya apa? Sebabnya apa? Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pahalanya begitu banyak, bahkan melebihi 700, sebabnya adalah berkaitan dengan waktu. Sebabnya adalah yang pertama berkaitan dengan waktu. Maksudnya adalah dia beramal saleh di waktu yang utama. Contoh bulan Ramadan. Contoh bulan Ramadan. Maka orang yang sholat di bulan Ramadan, pahalanya berbeda dengan orang yang sholat di luar bulan Ramadan. Nah, makanya kenapa para salafus saleh, para sahabat, para ulama zaman dulu ya, itu sangat bersemangat menanti bulan Ramadan. Salah satunya adalah dilipat gandakan pahala-pahala yang kita kerjakan di dalamnya amal soleh. Puasa tentu sudah pian puasaan. Jadi dari pagi sampai maghrib itu sudah subhanallah pian sudah beribadah. Makanya kan di antara keistimewaan puasa adalah dia ibadah yang panjang. Dia ibadah yang panjang. Maka dari subuh sampai maghrib itu dicatat sebagai ibadah. Belum lagi pian masukkan baca Quran, berzikir, bersedekah dan seterusnya, maka sangat banyak pahala yang didapatkan di bulan Ramadan. Nah, karena waktu, jadi seseorang yang beribadah di waktu yang utama seperti bulan Ramadan, itu tentu pahalanya berbeda yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Jadi berkaitan dengan waktu. Apalagi selain Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi SAW katakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW berkaitan dengan beramal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang amal saleh lebih Allah cintai daripada amal saleh pada hari-hari yang 10 ini. Apa maksudnya? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sahabat penasaran, sehingga mereka bertanya, apakah lebih baik daripada berjihad di jalan Allah? Ini kan luar biasa nih. Berjihad di jalan Allah, tetapi bukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Nabi menjawab, iya, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Kecuali jihad yang model seperti ini baru bisa mengalahkan. Apa itu? Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan hartanya. Jadi dia berjihad dengan hartanya, semua hartanya dia gunakan untuk berjihad, membeli alat perang, membeli tunggangan dan seterusnya. Kemudian dia juga berjihad dengan jiwanya. Kemudian dia tidak pernah kembali lagi. Maksudnya apa? Harta dan jiwanya dia tinggal di medan jihad, mati di medan jihad. Baru itu lebih bisa mengalahkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, maka ini karena apa tadi? Karena waktunya. Ketika kita beribadah pada waktu-waktu utama tadi, maka Allah melipat gandakan. Termasuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Lebih utama daripada 1000 bulan 80 tahun sekian. Yang mungkin umur kita kada sampai 80, 70, 60 sudah meninggal. Tetapi ketika kita sekali saja beramal soleh pada saat Lailatul Qadar, maka lebih utama, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Itu yang pertama berkaitan dengan tempat. Yang kedua kata Syekh berkaitan dengan waktu tadi. Yang kedua, kenapa berlipat ganda sangat banyak, 700 bahkan lebih, ditinjau dari tempatnya. Tadi apa? Waktu. Sekarang tempat. Maksudnya beribadah di tempat tersebut lebih utama daripada di tempat lain. Contohnya apa, Pak? Beribadah di mana? Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Ini tempat-tempat yang diberkahi. Maka cara mencari keberkahannya dengan beribadah, bukan mengambil karpetnya, menggunting kelambu Ka'bahnya, bukan. Maka cara kita untuk mendapatkan lipat ganda yang luar biasa, keberkahan amal soleh ini caranya dengan salat.
Caranya dengan sholat. Maka seseorang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu berbeda pahalanya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ya, semoga Allah memudahkan pian berangkat ke sana. Maka memang ini berkaitan dengan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin tidak punya duit tapi dia diberangkatkan oleh bosnya atau siapa kayak gitu. Semoga Allah nanti memudahkan kita bisa berangkat ke sana. Jadi pian bisa merasakan begitu khusyuknya ketika kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Orang-orang beribadah di situ dan subhanallah ya. Kita perhatikan banyak yang menangis, subhanallah. Memang berbeda Bang di antara tempat-tempat yang lain. Maka seseorang yang sholat di Masjid Nabawi, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ghairihi illal masjidal haram." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, lebih utama daripada 1000 salat yang dikerjakan di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, maka lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid yang lain. Begitu pula salat di Masjid Kuba. Nah, apa keutamaannya? Maka dia seperti mendapatkan pahala umroh, seperti mendapatkan pahala umroh. Makanya ketika pian berada di Madinah, ya usahakan sering-seringlah ke Masjid Kuba. Ya, kan kalau kita kewajiban dari travel itu kan cuma sekali ya. Itu sebenarnya kalau kita jalan kaki, naik mobil, kayak mobil golf tuh nah. Itu 10 real sampai ke Kuba tuh. Pak, jadi kita diantar melewati toko-toko, kemudian bulik 10 real lagi. Mau pian subuh, malam, paginya ada aja. Nah, jadi ke sana kita tiap hari ingin mendapatkan sama seperti pahala umrah. Kemudian di Masjidil Aqsa, Nabi menyebutkan setengah dari Masjid Nabawi, berarti 500 kali lipat. Jadi yang kedua adalah dari sisi tempat. Yang ketiga ditinjau dari sisi amalannya. Ditinjau dari sisi amalannya. Maksudnya adalah ibadah wajib tentu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan ibadah sunnah. Salat wajib lebih utama daripada salat sunnah. Sedekah wajib lebih utama daripada sedekah sunnah. Zakat lebih utama daripada sedekah sunnah. Ditinjau dari sisi amalannya. Ini sebagaimana hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Jadi maksudnya adalah amalan wajib lebih afdal daripada amalan sunnah. Amalan wajib lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan amalan sunnah. Kemudian yang keempat, berlipat gandanya pahala ini ditinjau dari pelakunya. Nah, ditinjau dari pelakunya. Contoh adalah para sahabat. Maka para sahabat ini sangat istimewa. Di antara keistimewaan mereka adalah ketika beramal soleh banyak pahalanya melebihi umat-umat yang lain yang bukan sahabat. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Jadi ketika sahabat beramal soleh itu lebih banyak pahalanya dibandingkan yang bukan sahabat. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Nabi sebutkan 2 kali. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Nah, ini sedekah kada tanggung-tanggung gunung Uhud. Pian yang pernah melihat gunung Uhud. Kenapa dikatakan gunung Uhud? Ada yang mengatakan Uhud ini diambil dari kata ahad, artinya satu. Kenapa gunung ini dikatakan gunung satu? Karena gunung-gunung di sekitarnya menyatu. Nah, seakan-akan menyatu sehingga panjang. Jadi gunung-gunung kecil sekitar itu menyatu dengan gunung ini. Ini bayangkan ada orang yang berinfak. Infaknya apa? Gunung emas, gunung Uhud berupa emas berupa gunung Uhud.
Dia bersedekah dibagikan kepada misalnya seluruh orang miskin di dunia. Nah, yang dia infakkan adalah emas sebesar gunung Uhud. Sampai ke Indonesia 1 gram aja lagi misalnya. Karena saking banyaknya dia berikan kepada seluruh manusia misalnya. Ada orang yang bersedekah menginfakkan emas berupa gunung Uhud tadi. Maka dia tidak akan dapat menandingi 1 mud atau setengah mud dari apa yang diinfakkan para sahabatku. Nah, jadi sahabat ini menginfakkan baras misalnya. 1 mud itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang yang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Karena sahabat ini luar biasa keislamannya. Nah, termasuk juga adalah ketika pelakunya ini Islamnya baik. Hadis yang lain berkaitan dengan pelipat ganda ketika dia adalah orang yang keislamannya bagus. Apa contoh Islam bagus? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu Islamnya baik. Orang ini beramal soleh, maka dia berbeda dengan orang yang beramal soleh tapi dia suka mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi ketika dia Islamnya bagus nih, kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keindahan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Maka dia berusaha untuk demikian. Ketika dia beramal soleh, maka pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang sering melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kelima, ya, kenapa berbeda berlipat ganda? Ditinjau dari niatnya. Semakin ikhlas niatnya, maka semakin banyak pahalanya. Semakin ikhlas dia melakukannya, maka semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli hadis yang terkenal, Abdullah bin Mubarak, mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah." Kata Abdullah bin Mubarak, betapa banyak amalan yang kecil namun menjadi besar karena niat. Jadi amalan ini kecil, biasa aja, tetapi karena niatnya yang luar biasa maka menjadi besar. Ya. Kemudian sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar namun menjadi kecil karena juga nih niat. Kayak haji kan amalan besar, ya. Tetapi karena sidin ini suka pamer, maka menjadi apa? Berkurang pahalanya, ya. Karena nih niat tadi. Jadi ini tergantung nih niat. Bahkan satu amalan itu bisa kita gabungkan beberapa niat. Nah, misalnya pian duduk nih setelah subuh sampai waktu isyraq. Apa niatnya? Padahal gawian pian cuma duduk aja, belajar. Maka satu niatnya misalnya memakmurkan masjid. Nah, maka Allah perintahkan dalam Al-Qur'an untuk memakmurkan masjid. Satu sudah pahala pian. Yang kedua misalnya menunggu waktu isyraq. Intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat, pahala pulang biar. Yang ketiga, niat menuntut ilmu. Yang keempat, niat mengisi waktu dengan hal yang paling utama. Ini kan satu perbuatan, berbilangnya niat juga berbilang pahala. Pahalanya juga banyak. Maka kiaskanlah dengan ibadah-ibadah yang lain sehingga kita nantinya banyak mendapatkan pahala di sisi Allah demi untuk bisa bahagia di alam barzakh, di alam akhirat. Karena yang mendatangkan rahmat Allah adalah amal-amal soleh yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan amal soleh dan memudahkan kita meninggalkan perbuatan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.